Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. Aan Education and History. Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas mengenai materi keselamatan pada individu dan peralatan kerja, materi desain komunikasi visual, kurikulum Merdeka Belajar ya. Ini masih materi bab 2 tentang keselamatan aman dan selamat saat belajar maupun bekerja. Oke. Kita langsung masuk ya ke materi. Yang pertama adalah keselamatan pada individu kerja. Untuk pada keselamatan pada individu kerja ya dimulai pada fokusnya di posisi dan sikap kerja. Jadi sebelum kita memasuki langkah-langkah kerja itu seperti apa, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana menempatkan posisi duduk ya sesuai dengan kebutuhan maupun pekerjaan yang Anda laksanakan seperti itu ya. Yang pertama adalah posisi duduk ya. Posisi duduk ya, memilih tempat duduk ya. Jadi di sini kita memilih tempat duduk yang sesuai dengan fungsi dan apa yang kita kerjakan seperti itu ya. Memilih tempat duduk. Usahakan duduk dengan menggunakan tempat duduk atau kursi yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan kerja. Ingat ya, pada saat kalian di depan komputer, usahakan carilah kursi atau yang mendukung untuk kalian bekerja. Intinya senyaman mungkin kalian bekerja tanpa harus menciderai ataupun adanya terjadinya insiden yang di kecelakaan kerja. Seperti itu ya. Kedua, posisi tubuh pada saat duduk. Ingat ya, seringkali kita tidak ada bangku kursi di belakang ya untuk penahan ya gitu ya. Usahakan kalau bisa pada saat kalian duduk ya agak menyender 90 derajat ya. Fokus ya dengan kaki tangan membentuk 90 derajat, begitu juga dengan bahu kalian ya. Diharapkan jangan membungkuk tetapi sedikit lurus ya sesuai dengan tegak lurus ya gitu ya. Posisi duduk dibuat sesempurna mungkin, tegak tapi rileks. Jangan terlalu tegang tapi tegak dan tidak terlalu tampak seperti seorang paskibrah. Tidak seperti itu ya, tapi agak tegang, tegak juga jangan terlalu tegang ya, tapi rileks saja seperti itu ya. Senyaman mungkin dan kalau bisa sudut pandangan mata itu melebihi 30 derajat 30 cm ya untuk mengurangi radiasi pada cahaya layar komputer. Seperti itu ya. Kalian bisa lihat di layar slide ya, di gambar ini ya. Ini yang posisi tempat duduk ya. Untuk kaki juga kalau bisa jangan diinjit ya, tapi membentuk juga sudut 90 derajat dengan kaki kanan tangan ya. Dari tangan juga membentuk 90 derajat dan kakimu juga 90 derajat. Aja sampai membentuk 45 derajat ya. Seperti itu. Lanjut lagi ya untuk posisi duduk. Kalau pada posisi berdiri pada saat kalian bekerja ya, yang pertama posisi berdiri yang benar. Bekerja dengan posisi berdiri harus memperhatikan posisinya. Artinya perhatikan area di sekitar kalian ya, gitu ya. Agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Misalkan di kiri kanan kalian ada bahaya, coba kalian perhatikan ada apa saja perlu membahayakan kalian seperti itu ya. Jadi kiri kanan kita juga harus melihat-lihat gitu ya. Jangan terlalu fokus pada titik tertentu saja, tapi lihat juga keamanan yang ada di sekitar kita tempat bekerja. Kemudian postur tubuh harus diperhatikan agar tidak terjadi cedera pada saat bagian tubuh mengangkat sesuatu atau beban yang berat. Jadi jangan terlalu pada saat mengangkat beban gitu ya, usahakan menggunakan tumpuan kaki yang benar. Jangan tumpuannya ke belakang kaki ekor ya, itu yang sering sekali kita salah ya gitu pada saat ngangkat. Usahakan duduk jongkok terlebih dahulu baru ngangkat sehingga tumpuan ada pada paha dan kaki, tidak fokusnya ke titik beban pada tangan kalian sehingga titik tumpu ada di pundak maupun di ekor belakang tubuh. Jadi banyak sekali salah urat, terus saraf kejepit. Nah, itu bisa jadi juga ya karena akibat dari salah
posisi atau tempat yang benar. Kemudian posisi kaki ya pada saat berdiri ya, lihat ya, kalian lihat di gambar ya, dia tegak lurus, tidak terlalu membungkuk ya kakinya ya. Jadi posisi kaki yang sangat penting ketika kalian berdiri, yaitu pijakan yang baik akan memperkuat posisi berdiri. Usahakan pada saat kalian bekerja ataupun dimanapun ya, menggunakan alas sepatu gitu ya, atau sesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu, seperti itu ya. Lanjut lagi, posisi lainnya. Materi ini ya mengenai tentang posisi pekerjaan dengan berstandar ya. Intinya beberapa pekerjaan membutuhkan kestabilan pada tubuh sehingga posisi bersandar saat duduk dapat disesuaikan ketika memilih kursi yang dipakai. Nah, ini kalian bisa lihat ya, posisi di depan komputer yang benar itu seperti apa ya. Ini saya besarkan ya. Kalian bisa lihat ya, dari kaki ya, itu juga ada injakan kaki ya. Kalau bisa meja kalian atau di bawah alas itu ada alas kaki kalian ya, agar tidak membungkuk, mengurangi kesemutan gitu ya. Jangan sampai kaki sudut 45 derajat, usahakan kaki itu membentuk sudut 90 derajat seperti itu ya. Alas duduk yang empuk ya, betul ya. Terus posisi kaki ditopang oleh footrest ya, atau alas kaki tadi ya. Tata letak meja yang nyaman, betul ya, seperti itu ya. Tangan sejajar dengan lengan bawah seperti ini ya, membentuk sudut 90 derajat. Kemudian punggung tegak tapi jangan terlalu tegang, rileks dan santai. Bahu rileks juga ya, seperti ini ya, jangan terlalu begini ya, seperti vampir yang sedang menggoda mangsa ya. Kalau bisa santai saja ya, seperti mama Gojek kalau naik lagi nyupir gitu ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian kepala tegak ya. Di sini ya, kalau bisa ya usahakan ketika 10 menit menatap komputer terlalu fokus, alihkan sedikit selama 1 menit atau 2 menit ke warna-warna hijau yang warna-warna rileks, agar mata kalian tidak terlalu pudar ya, apa sakit ya, seperti itu ya. Kemudian tangan sejajar dengan sudah, posisi monitor berada jarak kurang lebih sepanjang jarak tangan ke mata ya, kira-kira segini ya. Ya, kira-kira 30 cm seperti itu ya. Ini bisa kalian pahami ya. B. Posisi pekerjaan dengan bertiarap. Pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan posisi berdiri atau duduk, mungkin memerlukan posisi tiarap dikarenakan objek pekerjaan yang terlalu rendah ya. Ini ya, apa ya, seperti apa ya contohnya ya, mungkin penyusunan buku-buku di meja seperti itu bisa juga ya. Oke, lanjut. Ini ada kedua ya, pakaian kerja ya. Jadi pada saat keselamatan di tempat kerja maupun dimanapun kalian berada gitu, kalian harus memperhatikan pakaian kerja kalian ya. Kalau bisa senyaman mungkin ya, seperti itu, asalkan tidak salah kostum gitu ya. Maunya ke kantor tapi masuknya menggunakan pakaian daster atau pakaian tidur, nah itu salah kostum seperti itu ya. Contoh ini yang saya ambil ya, bisnis profesional gitu ya. Ada kemeja, polos, jas dan dasi gitu ya. Terus celana bahan potong lurus dan ikat pinggang ini ya. Pantofel atau sepatu formal lainnya, usahakan sepatu hitam ya, seperti itu ya. Menggunakan kaos kaki juga ya, biar selaras gitu ya. Kemudian di sini ada kemeja formal warna putih ya biasanya ya. Celana panjang atau rok atau mungkin yang pakai jilbab, menyesuaikan ya gitu ya. Sepatu tertentu atau dengan hak, atau mungkin juga sepatu yang aman dan nyaman pada saat kalian bekerja. Harus menyesuaikan posisi kalian ya, di mana kalian bekerja. Seperti itu ya. Ini mengenakan pakaian yang nyaman saat bekerja sesuai dengan fungsi dan kebutuhan kalian. Seperti itu ya. B. Menggunakan pelindung helm. Nah, di sini ada beberapa pekerjaan yang menggunakan helm, contohnya konstruksi, bangunan, pertambangan, ataupun mungkin lagi pekerjaan di luar outdoor ya. Kemarin kita sudah membahas kegiatan keselamatan kerja ya, di mana kalian harus memberikan simbol-simbol atau rambu-rambu yang dimana apakah di situ ada suatu
bahaya. Nah, di sini ya kalian bisa lihat ya. Untuk warna pada helm misalnya kalian lihat di konstruksi, nanti jika kalian bekerja ya itu ada artinya ya. Ada arti-artinya sendiri ya. Misalkan green itu green, yellow, blue, dark itu white gitu ya. Ada artinya semua ini ya. Nanti kita bahas tersendiri nanti ya. Ini secara basic ataupun dasarnya terlebih dahulu ya. Kemudian ya kita harus juga menggunakan pelindung mata ya dari sudah kepala, baju, nanti kita langsung ke mata. Mata ini kan salah satu organ tubuh yang sangat sensitif untuk kita. Maka sebaiknya jika ada tempat kerja yang memerlukan pelindungan mata, maka sebaiknya kalian gunakan pelindung mata yang sesuai dengan keadaan dan kondisi pada saat kalian berada. Seperti itu ya. Menggunakan masker. Nah, beberapa bulan ini ya kita kena apa ya, kemarau panjang ya seperti itu ya. Banyak sekali debu, sering sekali batuk, pilek ya, ditambah lagi cuaca yang berganti-ganti ya sehingga kita memerlukan apa ya, masker pelindung untuk mulut dan pernapasan kita seperti itu ya. Nanti kita sesuaikan ya. Kalau bisa ya lihat ya masker pelindungnya ya, jangan masker yang ini ya. Eh, Nanti kalau kalian kerja tiba-tiba ngadu masker ini ya, sesuai dengan tempat dan kondisi ya seperti itu ya. Sarung tangan ya, kalau kalian bekerja di mana misalnya pembersihan atau istilahnya gunakan sarung tangan, motong atau gimana seperti itu ya. Kalian harus menggunakan wajib menggunakan sarung tangan seperti itu ya. Terutama yang permukaannya panas, eh, berduri seperti itu ya. Wajib kalian menggunakan sarung tangan agar tidak terjadi insiden yang dapat membahayakan posisi kita. Kemudian, nah ini alas kaki ya sangat penting ya. Apapun yang terjadi ya dimanapun kalian berada, baik sendal jepit, sepatu maupun apa, kalian wajib harus menggunakan alas kaki. Itu ya. Jam kerja. Yang pertama adalah disiplin pada aturan jam kerja. Ya, taatilah pada saat kalian sudah bekerja ataupun dimanapun kalian berada, taatilah peraturan jam kerja yang diberlakukan pada suatu pekerjaan, atau jika ada kepentingan halangan bisa kalian saling komunikasikan antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Selanjutnya memaksimalkan waktu istirahat ya. Istirahat itu sangat penting bagi tubuh dimanapun kalian berada, maka gunakan istirahat semaksimal mungkin untuk tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Ojo bergadang, yang tidak penting ya kalau waktunya tidur ya wes tidur. Seperti itu. Kemudian ini ya keselamatan pada peralatan kerja ya. Di sini saya ambil untuk desain komunikasi visual. Kalau kalian nanti bisa menyesuaikan ya peralatan-peralatan kerja seperti manajemen perkantoran mungkin dari pena, pensil ataupun staples gitu ya, penggaris gitu ya, hampir mirip-mirip ya. Kalau bikin desain pembuatan busana mungkin kalian penggaris, alat potong, gunting gitu ya. Kalau teknik mungkin bisa kunci apa palu semuanya seperti itu ya. Apapun dimanapun kalian baik profesi apapun ya, keamanan pada peralatan kerja itu penting ya. Mengapa? Karena ini menjadi salah satu faktor terpenting untuk mendukung optimalisasi dari kegiatan kerja kalian ya, seperti itu ya. Contohnya di desain komunikasi visual yang pertama ada alat gambar. Ini saya ambil contoh alat gambar ya. Yang pertama adalah pensil. Pensil itu terdiri dari berbagai ukuran jenis ya, dengan kekerasannya masing-masing ya. Seperti contoh kelas pensil 2B gitu ya, tingkat ketebalan maupun warna kan jelas berbeda-beda. Nah, bahayanya pada pensil ini kan ada pada ujungnya, ujung pensil tersebut ya, lancip ya. Pada saat tidak sengaja ataupun sengaja kalian tancapkan ke kulit teman kalian, kan sakit ya rasanya. Nah, itu berbahayanya. Maka cara merawatnya usahakan jangan sampai jatuh, itu yang pertama ya. Jaga ketajamannya ya. Terus simpan di tempat penyimpanan seperti tempat pensil atau gunakan seperti apa ya? Kalau saya jemputnya itu rak pensil maupun pena. Jadi ada tersendirinya. Jadi dia tidak
ke atas lancipnya itu tapi ke bawah seperti itu ya, biar tidak mudah cari ya. Biasanya kan kalau kita cari itu enggak tahu, enggak ketemu-ketemu ya, tapi kalau kita tidak mencari pasti ada seperti itu. Itu masih menjadi misteri bagi kita semua dalam kehidupan ya. Giliran tidak dicari, ada pasti datang. Giliran kita cari, pasti enggak ketemu. Jadi kalau kalian ingin mencari sesuatu, sudah enggak usah cari, nanti datang sendiri ya. Kalau memang sudah tidak berjodoh ya sudah, lupakan saja. Berarti bukan milik kita lagi. Ya, ikhlaskan. Kemudian ada B, rautan pensil. Pensil itu terdiri dari berbagai ukuran ya, dan jenis sesuai dengan kekerasan dan tingkat ketebalan warna hitamnya ya. Setelah pensil, ini adalah alat pemotongnya istilahnya. Di mana letak bahayanya? Tentu saja ada pada ketajaman dari rautan pensil itu ya. Terus cara merawatnya seperti apa? Sama seperti pensil, usahakan setelah selesai kalian masukkan ke dalam kotak pensil ataupun pena kalian. Jauhkan dari anak-anak yang di bawah 3 tahun ke bawah. Seperti itu ya. Kuas ini ya. Kuas ini merupakan alat gambar yang dapat dikatakan relatif cukup mahal ya. Sehingga membutuhkan perawatan khususnya ya. Ini khususnya yang ada pada kuas-kuasnya itu ya. Setelah kalian selesai redam dengan air, bersihkan ya, lalu bisa digunakan lagi gitu ya. Terus cara merawatnya seperti apa? Perhatikan cara penyimpanan kuas dengan menjaga kebersihan kuas seperti itu ya. Kemudian selanjutnya cat warna ya. Ini cat warna ini dikemas dari berbagai kemasan ya, seperti tabung, sehingga bisa menyebabkan cat ini ya, karena cairan bisa tumpah. Alangkah baiknya ketika menggunakan secukupnya, setelah itu ditutup rapat kembali. Ini kan kita sering lupa karena mungkin kalian rame ya. Usahakan setelah digunakan tutup dengan rapat agar tidak tumpah dan dijauhkan dari dari tempat-tempat yang ramai ya. Simpanlah di tempat mana seperti itu agar tidak terlalu menampak gitu ya. Ya, mungkin itu aja ya dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa kalian kirim di kolom komentar ya, seperti itu ya. Semoga dengan adanya materi ini bisa membantu kalian walaupun bisa mengulang lagi materi ya dimanapun kalian berada ya. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Aan Education and Story.